Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang poligami. Jadi seperti yang sudah kita banyak ketahui bahwa poligami itu merupakan seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu orang. Tetapi di sini tidak paling banyak itu 4 orang. Jadi menurut ajaran Islam atau syariat Islam, poligami itu ditetapkan sebagai perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Jadi menurut hukum Islam itu poligami itu dipandang sebagai proses kepemimpinan laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangganya, berarti ia sama saja seperti ia tidak mungkin dapat melaksanakan keadilan jika menjadi pemimpin pada masyarakat. Sebagaimana jika seorang suami sewenang-wenang pada istrinya, itu sama seperti jika ia menjadi pemimpin, ia akan berbuat kezaliman terhadap rakyatnya. Jadi di sini meskipun Islam itu membuka jalan untuk poligami, tetapi jalan itu disempitkan, hanya dapat dibenarkan untuk dikerjakan dalam keadaan darurat saja. Tetapi di situ ia harus meyakini bahwa ia bisa berlaku adil. Seperti dalam ajaran syariat Islam, ada sebab-sebab poligami. Salah satunya adalah terhalangnya reproduksi generatif, misalnya kemandulan. Jadi ketika keadaan seorang istri mandul, berarti kan kemungkinan ia tidak dapat memberikan keturunan kepada suaminya. Itu ketika seorang istri memperbolehkan suaminya untuk menikah lagi karena ingin mendapatkan keturunan, dan suami juga yakin bisa adil pada istri pertama, kedua, ataupun seterusnya. Nah, itu berarti suami itu diperbolehkan untuk melaksanakan poligami. Jadi dalam poligami itu tidak hanya sebatas nikah saja, tetapi di sini harus benar-benar berlaku adil dalam soal materi, adil dalam membagi waktu, adil dalam membagi nafkah lahir, nafkah batin, sandang, pangan, semuanya itu harus adil dalam suami itu juga harus berlaku adil dalam hal kayak makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, ataupun dalam hal giliran kayak gitu. Adil itu bukan berarti semuanya harus sama, tetapi sebab tidak mungkin ada manusia yang mampu adil dalam masalah cinta atau bersetubuh. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memiliki 2 istri, kemudian ia lebih cenderung kepada salah satu dari keduanya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan pundaknya miring sebelah. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, Ahmad, An-Nasai. Itu tadi penjelasannya. Selanjutnya, prosedur poligami itu seperti apa? Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam itu memang tidak ada ketentuan secara pastinya. Namun di Indonesia itu dengan kompilasi hukum Islamnya itu telah diatur dalam hal salah satunya dalam pasal 57. Di sini pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari satu atau berpoligami apabila, poin pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Yang kedua, istri dapat mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan atau tadi itu kemandulan. Jadi dalam poligami juga terdapat hikmah di balik itu semua. Mengenai hikmah diizinkan berpoligami itu dalam keadaan darurat atau syarat berlaku adil. Di antara lain
untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri yang mandul. Itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Dan selanjutnya untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan, seperti pasal yang telah saya jelaskan tadi. Terus untuk menyelamatkan suami dari hypersex, dari perbuatan zina atau krisis akhlak lainnya. Jadi di sini ada hikmah dari poligami itu juga kayak menghindari dari perbuatan zina meskipun ia sudah menjadi seorang suami. Ketika ia hypersex dan istri kewalahan, ketika seorang seorang istri membolehkan suaminya untuk beristri lagi, berarti ia gak apa-apa berpoligami. Selanjutnya, untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggi di negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama. Adapun di sini hikmah dilarang menikah dari 4 orang. Allah itu memperbolehkan seseorang untuk menikah 1, 2, 3, 4 wanita dengan syarat ia mampu berlaku adil. Allah juga melarangnya kawin lebih dari 4 karena melebihi batas jumlah itu akan mendapatkan aniaya, seperti yang telah diketahui dengan jelas. Seseorang tidak dapat mampu untuk menahan diri dari perbuatan aniaya tersebut meskipun telah mempunyai pengetahuan dan ilmu yang banyak. Jadi kenapa dilarang untuk menikah lebih dari 4? Karena di sini ditakutkan ketika ia menikah lebih dari 4, ia tidak dapat berlaku adil, yang berakibat akan suami akan melakukan mungkin ketidakadilan ataupun bisa ada kayak aniaya kayak gitu. Jadi batas maksimal beristri bagi manusia itu 4 istri. Jika lebih dari 4 istri berarti itu kan melampaui batas kemampuannya, baik dari segi kemampuan psikis, mental maupun tanggung jawabnya, sehingga nantinya akan repot sendiri, bingung sendiri, dan akhirnya akan menimbulkan gangguan kejiwaan ataupun stres. Nah, karena melampaui batas kemampuannya itu tadi, maka ia akan terseret melakukan kezaliman atau aniaya, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap istri-istrinya. Jadi manusia itu kan pada umumnya didominasi oleh nafsu syahwatnya, yang cenderung melakukan penyimpangan sehingga ia tidak dapat tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan hak-haknya kepada istri-istrinya.